Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah menurunkan rahmat-Nya melalui hujan di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita tersendiri di siang hari ini. Amin. Hari ini Damai Indonesiaku hadir langsung dari Masjid At-Taqwa di Jalan Durian, Kompleks Angkasa Puri di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan membahas tema yang sangat menarik, yang ini mengejar pahala atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Ustadz Zaki Mirza, kemudian juga Ustadz Jumharudin, dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Di segmen satu ini pemirsa, kita akan mengupas terlebih dahulu bagaimana makna pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, para jamaah, ayahanda, ibunda yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru-guru kita, kiai kita, ustazah kita, kita doakan beliau-beliau semua sehat walafiat. Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Doa yang tadi kita baca tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu doanya Nabi siapa ya? Nabi Yunus. Ketika diuji oleh Allah, ujiannya ditelan sama ikan hiu. Ini untung jawabnya ikan hiu. Kemarin saya ceramah ikan lomba-lomba katanya. Doa ini ngajarin kita buat banyak-banyak redho sama Allah. Saat kita disakitin, dizolimin, dijahatin, daripada ngotorin mulut kita dengan sumpah serapah ke orang lain, mending kita doain. Betul nggak? Kalau kita nyumpahin orang lain, itu sama aja nyumpahin diri sendiri. Ngedoain orang lain sama aja dengan ngedoain diri sendiri. Jadi dalam hidup itu memang yang kita cari bukan sekedar pahala. Kadang kita kepengen pahala, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kecewa apa kagak? Kecewa. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Dalam hidup itu kan yang kita cari redhonya Allah ya Bu. Boleh nggak nyari pahala? Boleh, nggak salah, silahkan. Pahala itu kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah kebaikan yang Allah kasih karena kita banyak berbuat baik di dunia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pahala itu apa sih? Pahala tuh Bu, nih ada biji jeruk, kita tanam, yang numbuh apa? Jeruk lah. Ya pohon, tapi buahnya apa? Jeruk. Kita nanam biji korma, yang numbuh buahnya apa? Korma. Kita nanam biji salak, yang numbuh apa? Kolak. Bentar lagi Ramadan kan banyak biji salak tuh ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang numbuh. Man yazra
yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Itulah pahala. Makanya orang ibadah oleh beberapa ulama kan dibagi menjadi beberapa kategori. Tujuan kita hidup ini kan nggak lain Bu, cuma buat ibadah, bener nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pemirsa Damai Indonesia ku TV One, encang-encingnya babe, empok abang, ada orang Betawi di sini. Banyak. Ya Allah, kelihatan wajahnya wajah bermasalah kayaknya nih. Ada orang yang ibadah kategori yang pertama, level yang paling bawah itu namanya apa? Ibadatul abid. Orang yang ibadah karena dia takut masuk neraka, takut nggak masuk sorga, betul nggak? Karena apa Bu? Takut. Yang namanya takut itu kan bukan karena sadar diri, betul ya? Nih emak-emak nih kalau udah naik motor nih, la ilaha illallah, kita yang laki mending ngalah aja dah. Ini makhluk masya Allah spesies yang paling langka. Cuma ini makhluk kalau udah di atas motor metik sen kanan belok paham banget udah. Ibu nggak pakai helm di lampu merah, udah lampunya merah jalan terus lagi ditilang sama polisi. Tuh belum saya ngomong udah tahu galakan gua Ustadz. Ditanya mana SIM Bu? Siap. Mana STNK? Ada. Ibu tahu nggak peraturan? Tahu. Kenapa nggak pakai helm? Kenapa lampu merah jalan terus? Jawabannya kan enak banget. Saya nggak tahu ada bapak. Lah kalau saya tahu saya berhenti. Berarti kan bukan sadar diri, tetapi karena takut. Orang yang kalau ibadah karena takut Bu, biasanya angin-anginan. Kalau takutnya lagi datang lempeng, ihdinas siratal mustaqim. Kalau lagi nggak lempeng, kebanyakan beloknya. Ada ibadah yang kedua namanya ibadatut tujar. Ibadahnya orang yang hitung-hitungan pahala. Dihitung banget. Ibu inget nggak dulu ada sinetron tokohnya Bang Madit? Inget ya? TV sebelah dah. Ya Allah, setiap ibadah apapun dia catat Bu, pakai buku panjang. Sholat jemaah 24 kali dilipat gandakan pahalanya, catat. Lah 2 hari sholat berjamaah dia mikir, romannya sih gue nggak sholat 2 hari, impas nih. Namanya tujar, pedagang, hitung-hitungan, pahalanya dia hitung terus. Tapi kalau yang begini kan kita ribet ngitung, betul nggak Bu? Kadang kalau kita tujuan cuma pahala, biasanya justru sebaliknya, pahala yang Allah berikan tidak seberapa. Kenapa? Niatnya jauh dari ikhlas. Ada ibadah yang paling mantep, ini susah banget. Namanya ibadatul arifin. Ibadahnya orang-orang yang memang cinta karena Allah. Bukan karena takut, bukan ngejar pahala, tapi karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu. Ibu mau dinikahin nih sama suaminya nih sampai gini hari, karena apa? Bu, woi, ini punya laki nggak badan nih? Karena apa? Karena ibadahnya karena cinta. Pak Ustadz, saya dijodohin dulu Pak Ustadz sama sepupu saya, sama tetangga saya, orang ketemunya lagi ngejemur. Saya dijodohin, pertama kali menikah nggak ada cinta, lah nggak pakai cinta, anaknya berapa Bu? 5. Gimana pakai cinta lah 12 ya. Dengan cinta kan segala sesuatu menjadi indah, betul nggak Bu? Nah sekarang ibadah kita ada di level yang mana nggak pernah ada yang tahu. Siapa yang bisa ngukur ibadah kita? Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Untuk ngukur itulah kita perlu parameter. Parameternya apa? Keikhlasan.
Orang kalau sudah ikhlas nggak akan sakit hati, betul nggak Bu? Kalau udah yang dicari ridho Allah mah tetangga mau bagaimana juga bukan urusan gua. Ini kan yang ribet kalau hati penuh dengan iri dan dengki, dendam, kesumat, jauh dari ridho Allah. Lah tetangga ganti mobil dia ganti penyakit, enak nggak hidup begitu? Kagak enak. Tapi kalau ridho Allah, apapun yang udah Allah kasih, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Orang yang hidupnya ikhlas, ridho, tidak semata-mata karena pahala, jauh dari sakit hati. Makanya ibu kalau punya mobil mewah, ikhlasin, redoin karena Allah, pakai buat ibadah, pakai buat bawa anak yatim piatu. Mobil kalau mewah Bu, ya Allah Bu, taruh di hati mah stres, ujung-ujungnya bakal sakit hati. Suami juga begitu, ganteng baik jangan taruh di hati, sama kayak mobil taruhnya di garasi. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau adalah maksud dari hidup kami dan keridhaanmu semata-mata yang terus kami incar dalam hidup ini, dalam setiap mimpi-mimpi kami. Mudah-mudahan Allah ridho dengan hidup kita dunia akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan untuk guru kita Ustadz Zaki Mirza yang telah menyampaikan bagaimana tingkatan ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam tingkatan ibadah yang ibadatul arifin, atau ibadah didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah ketika kita dalam tahapan atau ketika kita beribadah mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala? Selengkapnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, bersama-sama kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza mengenai makna pahala dan ridha Allah dalam beribadah. Lalu apakah ketika kita beribadah kita hanya mengharapkan pahala dari Allah? Lalu apakah pahala tersebut bisa membawa kita kepada surganya Allah? Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sofwatun Nida. Berikut ini, silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam pemeliharaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Sofyan dan Mbak Yaumia selaku pengatur acara, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita yang berkumpul pada siang hari ini, Allah jadikan kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibadah adalah salah satu cara, jembatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sejatinya kita ini manusia diciptakan emang buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan kelompok jin dan kelompok manusia kecuali untuk beribadah, untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Maka ibadah itu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Cuma tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza bahwa ibadah manusia itu pada dasarnya bertingkat-tingkat ya Bu. Yang paling dasar adalah ibadah kepada Allah mengharapkan mendapat balasan urusan dunia. Ini kebanyakan kita masih ada di tahap ini. Contohnya gimana? Kita diperintahkan mengerjakan sholat sunnah duha. Ibu ngerjain sholat duha apa enggak? Nah, kita ngerjain sholat duha tujuannya apa Bu? Buat rezeki gitu ya. Kita sholat duha karena supaya ya Allah jadikan dengan sholat duha ini Allah kasih rezeki kita biar banyak. Terus disuruh kita, diperintahkan kita baca surah Waqiah. Ibu baca nggak surah Waqiah? Baca. Bapak baca apa enggak? Tujuan kita baca supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya kefakiran kan gitu ya. Terus kita malam bangun tahajud ketika urusan kita, hajat kita lagi banyak. Kita tanggalkan tidur kita, kita sujud kepada Allah dengan harapan diantaranya ya Allah jadikan dengan sholat tahajud ini anak saya yang besok mau ujian kasih lulus ya Allah. Anak saya yang besok mau ngelamar kerja kasih lulus ya Allah, gitu ya. Besok saya yang mau buka usaha kasih lancar ya Allah. Itu kita beribadah, kita mengharapkan balasan urusan dunia kita. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena yang kita minta bukan kepada manusia. Kita minta kepada Allah yang emang memerintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang paling dasar. Jadi kita berharap sesuatu melalui ibadah kita. Tapi kita pengen naikin lagi Bu tingkatnya. Kita pengen ibadah kita bukan hanya sebatas mengharapkan balasan duniawi. Kita kepengen tingkatan yang lebih tinggi, pengen ibadah kita dapat balasan pahala, dapat balasan surga, atau ibadah kita karena kita takut banget masuk ke dalam siksa api neraka. Ini kita juga sama, berada di tahap ini. Makanya kenapa kita sholat 5 waktu nggak kita tinggal ya Bu? Kenapa kita sholat nggak kita tinggal Pak? Karena kita takut kalau kita nggak sholat kita masuk neraka. Kita nggak bermaksiat karena kita takut kalau kita maksiat masuk neraka. Kita baca Quran karena pengen Quran kita nanti menjadi syafaat ketika kita masuk ke dalam kubur kita. Jadi ibadah kita yang kedua karena kita pengen banget Allah mengganti pahala dengan balasan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Allah yang perintahkan juga dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, kejarlah, buru-buru mengejar. Apa yang kita kejar? Maghfiratim min rabbikum, kejar ampunan dari Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kejarlah surga. Allah suruh kita kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Ngejarnya pakai apa? Pakai sepeda, pakai motor, pakai pesawat? Enggak. Lanjutkan ayatnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Siapa orang bertakwa yang bisa masuk ke dalam surga? Di antaranya dalam ayat ini dikatakan 3. Pertama, yang suka berinfak, bersedekah, lagi sedih, lagi sempit, lagi luas, lagi sendiri, lagi rame-rame. Tuh kita infak, kita sedekah, ngarepin apa? Ngarepin supaya dengan sedekah kita bisa terbuka pintu surga buat kita. Wal kaziminal ghaiz, kata Allah, orang yang bertakwa yang bakal bisa masuk ke dalam surga ketika dia mampu menahan amarah. Kan nahan amarah kan juga bagian dari ibadah ya.
Ketika kita mampu menahan amarah kita mampu mengelola emosi kita, maka insya Allah kita masuk kelompok orang bertakwa, dan orang bertakwa Allah siapkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nih salah satu ujian kita nih khususnya ibu-ibu ya, jangan mudah jadi orang yang pemarah. Nabi ngajarin satu doa Bu, ngajarin juga satu doa Bapak buat kita. Kata Nabi, buat orang-orang yang mudah meluapkan emosinya, yang marah, maka ketika marah baca doa ini. Mudah-mudahan kalau kita baca doa ini maka emosi kita akan Allah reda. Apa doanya? Nabi mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Itu doanya. Allahumma ghafirli dzambi, Allah ampunilah dosaku, wa azhib ghaiza qalbi, jauhilah gejolak dari hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan jauhkanlah kita daripada godaan syaitan. Kita nahan marah, ngarepinnya apa? Ngarepin supaya Allah berikan kita pahala dan balasan surga, maka boleh. Wal afina, yang ketiga wal afina anin nas, mudah kasih maaf sama orang. Perbuatan baik kita kepada orang lain, kita ngarepin balasan surga dari Allah, itu juga boleh. Gampangan mana Bu? Ngasih maaf apa memberi maaf? Ngasih maaf apa minta maaf? Pak, gampangan minta maaf apa gampangan ngasih maaf? Gampangan minta maaf. Kalau minta maaf yang salah kita, kalau ngasih maaf yang salah dia. Maka wal afina anin nas, orang bertakwa adalah orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Ibadah karena mengharapkan mendapat pahala, mendapat surganya Allah, itu juga dibolehkan. Tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah ibadah bukan semata-mata karena takut sama Allah, bukan semata-mata karena mengharapkan dunia, bukan semata-mata karena pengen masuk surga, tapi yang paling tinggi adalah ibadah karena semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah udah redho, apa-apa insya Allah kita dikasih kemudahan oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang setiap langkah kita semua bernilai ibadah, supaya ibadah itu insya Allah akan menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Sofwatun Nida yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana tingkatan-tingkatan ibadah, ketika tingkatan ibadah itu yang tertinggi adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu keniscayaan kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah. Lantas bagaimanakah balasan dari Allah? Itu merupakan hak prerogatif Allah. Itulah nanti yang akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, mengejar pahala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah Allah kepada setiap hambanya, kepada semua hambanya untuk beribadah. Perkara nanti mendapatkan pahala atau ridha Allah, ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Jumharudin. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Zaki Mirza hafizahullah, dan ustazah kita Ustazah Sofwatun Nida hafizahullah, dan juga host kita yang luar biasa, ganteng ya Bu, ganteng ya, saya juga ganteng, gak mungkin cantik ya. Jamaah Masjid At-Taqwa dan pemirsa TV One dimanapun berada, tadi guru-guru kita sudah mengatakan boleh kita itu beribadah untuk apa Bu? Paha. Boleh nggak ibadah untuk tujuan dunia? Boleh? Boleh? Boleh.
Berarti kalau ibadah untuk surga, untuk ridho Allah juga boleh. Subhanallah. Ini berarti udah paham semua ini. Kalau gitu kita tutup aja ya. Jamaah sekalian, pemirsa TV One yang dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika yang kita kejar itu biasa, nilainya biasa, Al-Quran menggunakan kata berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Ketika yang kita kejar dunia, Allah bilang berjalanlah. Subhanallah. Kenapa? Karena dunia itu standar nilainya biasa, berjalan. Tapi kalau yang kita kejar nilainya lebih tinggi, Al-Quran menggunakan dua redaksi. Tadi Ustazah Sofwatun Nida sudah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah raih ampunan Allah dan surga. Kalau tadi dunia apa perintahnya? Berjalanlah. Kalau ampunan kemudian surga, redaksinya apa? Bukan, segeralah. Redaksi yang kedua untuk sesuatu yang bernilai, berlomba-lombalah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlombalah, kadang bersegera, kadang berlomba. Yang berlomba pasti bersegera, tapi yang segera belum tentu dia berlomba. Kalau lomba targetnya nomor berapa? Nomor satu kayak gimana coba? Oh begini ya. Nomor satu ya. Yang berlomba targetnya apa? Juara satu, bukan juara dua, juara tiga. Targetnya nomor satu. Mau nomor satu? Amin ya Rabbal. Nomor satu ibadahnya, nomor satu prestasinya, nomor satu di depan begini. Betul atau tidak? Siapa yang menomorsatukan Allah, maka Allah nomor satukan dia. Siapa yang mengakhirkan Allah, maka dia akhirkan oleh Allah kehidupannya. Betul apa betul? Engkau jadi senyum-senyum. Makanya rata-rata ibadah kita itu kenapa kok nggak hebat? Karena tidak punya semangat berlomba. Orang tidak disebut semangat beribadah kalau dia berhenti sebelum lelah. Dan orang tidak disebut bersemangat dalam ibadah kalau dia tidak punya semangat untuk berlomba. Jadi kalau nilainya biasa saja, tadi perintahnya apa? Jalan. Tapi kalau nilainya naik dikit, perintahnya apa? Segera dan berlomba. Tapi kalau nilainya sangat-sangat tinggi, tidak ada yang mengalahkan nilai ini, semuanya menjadi rendah, semuanya menjadi kecil di hadapan nilai yang tertinggi ini. Siapakah yang maha tinggi itu? Jawab dengan keras. Siapakah yang maha besar itu? Jawab dengan keras. Siapakah yang tidak ada yang serupa baginya? Siapa? Ketika Allah, maka tidak lagi redaksinya berjalan, bersegera, berlomba. Tapi Allah berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin.
berlari. Subhanallah. Kenapa berlari? Karena nilainya sangat-sangat tinggi dan di hadapan ketinggian semua itu menjadi rendah. Subhanallah. Nah, kira-kira selama ini kita kalau urusan akhirat, urusan surga, urusan Allah, berjalan atau berlari? Berjalan atau berlari? Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita meminta, kita juga bukan cuma meminta surga, tapi kita meminta pemilik surga. Betul nggak? Ada doa dari seorang wanita muslimah, mukminah, yang suaminya adalah seorang dedengkot kafir. Siapa dedengkot kafir ini? Fir'aun. Siapa istrinya? Tuh, Allah buat perumpamaan tuh. Meskipun suami Fir'aun, solusi tidak harus bercerai. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apalagi kalau suami ibu kelihatan nih soleh-soleh semuanya. Amin. Insya Allah tidak lebih jahat dari Fir'aun. Amin. Betul atau tidak? Pasti jauh-jauh sekali dari sifat Fir'aun. Karena itu, kalau ibu-ibu mengeluh dengan suami ibu, bandingkan keluhan ibu dengan siapa? Aisyah, istrinya Fir'aun. Mau tahu doanya Aisyah? وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Sosok yaitu istrinya Fir'aun yang soleha. Bagaimana perumpamaannya ketika istri Fir'aun ini berdoa kepada Allah? Rabbi benili, ya Allah bangunkan untukku indaka, di dekatmu, rumah di surga. Dia tidak berdoa ya Allah bangunkan rumah di surga, tapi dia meminta tetangga sama Allah. Ya Allah bangunkan untukku di dekatmu rumah di surga. Kenapa? Karena rumah itu tidak penting, yang penting tetangga rumah itu yang penting. Betul atau tidak? Kira-kira rumah mahal karena tetangganya atau karena rumahnya? Tetanggaan sama masjid, tetanggaan sama airport, tetanggaan sama rumah sakit, tetanggaan sama sekolah-sekolah bagus, maka rumah itu menjadi bernilai. Maka tak ada nilai kalau kita tidak bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Jumharudin. Masya Allah, suatu renungan sekaligus evaluasi buat diri kita semuanya. Sampai tahapan manakah tingkat ibadah kita? Apakah termasuk ibadah yang mengharapkan pahala Allah, atau justru mengharapkan yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kita akan bahas lebih dalam di segmen tanya jawab nanti, segmen 4 dan juga 5. Saya akan bersama rekan saya Yomi Fitri yang sudah bersama jamaah untuk menanyakan sejumlah pertanyaan. Silakan Yomi Fitri. Baik, terima kasih Sofyan. Kita akan memberikan kesempatan pada jamaah untuk memberikan pertanyaan. Saat ini sudah bersama saya seorang ibu. Assalamualaikum Ibu, ingin bicara atau pertanyaan apa dan dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Rita Gebaah dari Majelis Taklim Masjid At-Taqwa. Saya ingin bertanya untuk Ustadz dan Ustazah, bagaimana, apakah ada doa khusus? Kita tentunya ingin meningkatkan ibadah kita, ya, nilai ibadah kita dari minta pahala sampai menjadi lillahi ta'ala begitu. Kira-kira apakah ada doa khusus atau apa gitu, ritual atau apa mungkin yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan ibadah?
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rita. Insya Allah pertanyaan akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimanakah mengejar pahala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan menarik dari jamaah tadi, bagaimana kita meningkatkan ibadah, tingkatan ibadah kita ketika kita dalam batasan masih mengejar pahala, tapi kita ingin lebih tinggi lagi. Adakah doa atau mungkin ritual khusus begitu ya Bu ya? Silakan Ustaz Zaki Mirza terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai, Ustazah, ibu-ibu, ini namanya mengupgrade. Yang tadinya handphone sering hang, gimana caranya biar ngacir tuh handphone. Yang tadinya ibadah masih ngarepin duniawi, seperti Ustazah kita sampein, ngarepin pahala, tapi gimana caranya bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Bahkan dalam doa, lihat Bu, kita terlalu sering minta daripada muji Allah. Bener ya? Al-Quran berapa juz Bu? 30 juz. Ibu hafal 30 juz apa juz 30 Bu? Tentu juga surat favorit 3 akul. Gul-gulan. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, lebih dari 17.000 kalimat, semua terangkum dalam satu surat, suratnya surat Al-Fatihah. Begitu indah Allah menyampaikan rangkaian ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian hamba kepada Allah. Pujian dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pujian bukan? Pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita muji lagi. Bahkan kita ulang lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Kita puji lagi Maliki Yaumiddin. Kita puji lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru setelah itu kalimatnya meminta ihdinas siratal. Puji, 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 minta. Harusnya begitulah kita berdoa kepada Allah. Gapai ridhonya Allah dengan banyak-banyak pujian kepada Allah. Ibu pengen dibeliin emas sama lakinya. Lakinya baru pulang kerja, capek. Yang enak langsung ditodong, apa diangkat-angkat ambil hatinya suami? Pijitin, pengalaman bener. Ya Allah ayah, kok sore ini mirip Raffi Ahmad ya, misalnya. Tahu malam mirip siapa gitu. Kan kalau udah diambil hatinya Kiai ya, laki kan jadi baik Bu. Insya Allah kalau dia udah dipijit, hatinya udah diambil, apa yang ibu minta suami kasih. Kalau ada uangnya kan begitu. Jadi ibu banyak-banyaklah memuji Allah seperti surat Al-Fatihah mengajarkan kita. Jangan baru menengadahkan tangan ke atas udah minta, ya Allah utang gak kelar-kelar ya Allah. Ya Allah ini cicilan bagaimana? Puji dulu Allah. Terima kasih ya Allah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu. Masya Allah ibu. Makanya pujian-pujian, lihat dalam sholat kan isinya pujian terus ya Bu. Ruku subhana rabbiyal azimi, i'tidal rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahkan sujud subhana rabbiyal a'la, memuji memuji memuji. Allah minta puji aku sebanyak-banyaknya. Urusan minta mah bagaimana Allah? Allah yang ngatur rezeki. Kadang minta yang terbaik menurut kita, kalau kata Allah belum terbaik nggak Allah kasih Bu. Bener nggak? Alhamdulillah nih contoh nih seragam yang cakep-cakep begini nih. Ini udah lunas belum? Ini kan Masya Allah Bu, seragam kompak. Seperti itulah sebenarnya kita berdoa. Dirangkai dengan pujian-pujian yang begitu indah. Seragamkan kata-katanya. Sampaikan nikmat yang ibu rasakan dalam hidup. Dalam bahasa Indonesia silahkan kalau memang belum bisa bahasa Arab. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa dengan bahasa hati.
Di sepertiga malam ibu angkat tangan, ya Allah, saya terima kasih ya Allah, terima kasih atas segala karunia ya Allah. Laki saya biar kata belum pulang-pulang ya Allah. 3 puasa 3 lebaran. Abang Thaib ya. Tetap memuji Allah, kenapa? Karena itulah Allah berkehendak atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan untuk guru-guru menjawab. Sudah ada penanya bersama Yomi Fitri. Silakan Yomi. Baik, Assalamualaikum Bapak. Apa yang ingin ditanyakan dan dengan Bapak siapa? Nama saya Tommy. Izin bertanya kepada Bapak Ustadz dan Ustazah. Setelah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan terkait dengan tingkatan dari beribadah kita ataupun dengan cara bagaimana kita beribadah untuk mendapatkan ridho dari Allah, ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan apa dampak yang kita atau masyarakat dapatkan apabila ibadah yang kita lakukan semata hanya untuk pahala dibanding dengan ridho Allah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kemudian akan langsung dijawab oleh Ustazah Nida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak Pak Tommy. Ya. Bagaimana kalau ibadah kita hanya sebatas mengharapkan pahala, ya, sebatas mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya segala sesuatu itu, amal ibadah itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan hadisnya begitu. Dan dalam beberapa kitab-kitab ya, itu yang paling dulu dibahas paling depan adalah bab niat. Karena amal kita sebanyak apapun, sholat tahajud kita sebanyak apapun jumlahnya, Quran kita sebanyak apapun hatamnya, kalau niatnya itu semata-mata bukan karena Allah, maka yang didapat hanya itu gitu. Jadi sebenarnya semua apa yang akan kita dapat dari ibadah kita sesuai dengan apa niat kita. Kalau niat kita tadi pertama kita mengharapkan bahwa ibadah kita ini ya udah sholat duha kita kerjain setiap hari, kita ngarepin ya Allah berikanlah dengan sholat duha ini rezeki yang berkah. Maka insya Allah yang akan datang kepada kita seukuran rezeki gitu, seukuran rezeki. Kalau yang kita harapkan ya Allah berikanlah kepada kita ini kita mengerjakan satu amal ibadah, mudah-mudahan ibadah ini Allah balas dengan syurganya Allah gitu kan. Kita menjalankan ibadah itu karena kita yakin dengan janjinya Allah, kita beramal soleh karena kita yakin Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita beribadah karena kita yakin bahwa Allah memberikan surga Firdaus bagi orang-orang yang beribadah. Maka sesuai dengan niat kita, apa yang kita niatkan dalam ibadah, maka itu yang akan kita dapat. Ya, cuma kembali lagi karena kita keimanan manusia kan naik turun ya, Bapak Ibu ya. Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu bisa naik gara-gara taat dan bisa turun karena maksiat. Kalau ketaatan kita terjaga, iman kita akan naik. Semakin iman kita naik, semakin kita inginnya, pengennya semakin dekat dengan Allah dan gak ngarepin apa-apa kecuali Allah ridho sama kita. Tapi yang jadi masalah, iman kita sering turun juga. Bener apa enggak? Kalau habis ngaji, dengar kajian, imannya naik. Sehari, 2 hari, 3 hari, turun. Ntar datang ngaji lagi, naik lagi gitu kan. Iman yang naik turun itu sehingga menjadikan ketaatan kita itu terkadang naik, terkadang turun. Maka sekalipun ini sebenarnya menjadi berita baik buat kita, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim ya, Allah yang Maha Pemurah, sekalipun kita belum mampu mencapai tingkatan yang paling tinggi, dan ini adalah
tipe atau tingkatan ibadah yang nggak dimiliki oleh kebanyakan orang. Salah satunya siapa sih yang memiliki tingkat ibadah yang nggak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah? Seorang sufi wanita yang masyhur pada zamannya, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, yang ketika dia bertanya kepada muridnya, kamu ibadah buat apa? Kata muridnya, saya beribadah karena takut masuk neraka. Tanya lagi, kamu beribadah untuk apa? Saya beribadah karena pengen masuk surga. Apa kata Rabi'ah Al-Adawiyah? Ibadahmu itu masih sangat berjarak dengan Allah. Karena sejatinya ibadah yang paling tinggi tingkatannya adalah ketika dia beribadah tidak mengharapkan apa-apa. Dia nggak mikirin lagi siksa neraka, dia nggak mikirin lagi apa keindahan surga, yang difikirkan bagaimana menghadirkan kecintaan Allah dalam hatinya. Nah, cuma kembali lagi pada diri kita ada di tahap mana? Kalaupun misalnya kita masih ada di tahap yang tengah-tengah, ya kita berharap beribadah itu memang mengharapkan pahala, mengharapkan syurga. Kalau kita bisa upgrade, kita upgrade. Tapi kalau memang kita mampunya sampai ke situ, masih jauh lebih baik daripada tidak beribadah sama sekali. Ya, jadi yang penting bagaimana meningkatkan kualitas diri kita. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Setiap ibadah hambanya insya Allah akan berbalas pahala kebaikan. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, sesi tanya jawab. Nah, kami masih buka pintu seluas-luasnya untuk tanya jawab dari para jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, hari ini kita membahas mengenai tema mencari atau mengejar pahala atau ridha Allah, dan di segmen ini kita akan kembali memberikan kesempatan pada jamaah untuk memberikan pertanyaannya. Saat ini sudah bersama saya dengan Ibu Rina. Silakan Ibu Rina, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz dan Ustazah untuk bertanya. Dengan kondisi keimanan kita tadi yang masih naik turun, tapi kita tetap ingin juga mengajak anak-anak kita untuk juga beribadah semata-mata mencari ridha Allah. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak kita pun juga sama dengan kita beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Ustaz Jumharudin. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Bu. Bagaimana cara anak-anak kita itu memiliki level ibadah yang sama dengan kita? Kalau ibadah kita sudah sampai di taraf ikhlas, di mana ini anak-anak juga ikut ikhlas? Caranya, jadilah idola bagi anak kita. Jadilah ibu yang dicintai anak-anaknya. Karena semua orang yang mencintai seseorang akan mencintai apapun yang dicintai oleh seseorang itu. Itu akibat saja. Kalau anak kita sudah mencintai ayahnya, mencintai ibunya, apapun yang dicintai oleh ayah ibunya pasti akan dia cintai. Nah, problemnya kita menyampaikan keinginan kita, menasihati anak, tapi anak kita tidak mencintai kita. Karena sesungguhnya yang ditolak itu bukan nasihatnya, tetapi yang ditolak itu pemberi nasihatnya. Betul atau tidak? Coba anak-anak kita kalau sama kita kadang-kadang nggak nurut, tapi kalau sama bu gurunya di sekolah nurut nggak? Nurut nggak? Diemnya anak-anak, diem nggak anak-anak? Kalau sama kita? Berarti yang ditolak itu bukan nasihatnya, tapi orangnya. Rebutlah hatinya sebelum pikirannya. Ini yang paling penting. Rebut apanya? Rebut hatinya sebelum pikirannya. Dan cobalah menyampaikan dakwah kepada anak itu dengan bahasa mereka. Contohnya misalkan tentang ikhlas. Nah, kamu kalau beli remote dapat TV nggak? Beli remote dapat TV nggak? Enggak. Tapi kalau beli TV, kamu kalau ibadah karena Allah, maka engkau mendapatkan apapun yang ada di sisi Allah. Makanya sebenarnya urutannya itu dalam ibadah itu, yang pertama imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
ini yang sebenarnya urutannya seperti itu. Jadi kita melakukan ibadah imanan karena ikhlas, baru kemudian karena iman kita melakukan amal tadi dengan ikhlas, kita ihtisab kepada Allah. Maka ada satu ibadah yang jarang kita lakukan, padahal ini sangat luar biasa, apa? Ihtisab. Tahu kan kasus 3 orang yang masuk dalam gua lalu tertutup dengan batu yang besar? Coba bagaimana mereka bisa selamat dari gua tersebut yang tertutup batu besar? Semuanya melakukan ihtisab. Apa itu? Menuntut Allah terhadap amalan yang kita lakukan untuk Allah. Jadi ikhlas dulu baru berharap. Nyambung atau jaka sembung nih? Halo? Karena bagaimana kita berharap sesuatu kepada Allah dengan amalan di mana kita tidak ikhlas, itu nggak logis. Makanya kenapa dalam hadis diurutkan imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Iman baru ihtisaban. Ada seorang guru ngaji di Mesir. Ini dalam salah satu stasiun TV, guru ngaji jauh dari gelar S1, S2, apalagi S lilin. Dia ngajar, terserah itu orang mau ngasih berapa, nggak peduli dia. Dan dia setiap kali ngajar, pergi, dia selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengajar karenamu, aku mengajari ngaji karenamu ya Allah. Jika yang kulakukan ini menurutmu ikhlas, ajarilah anak-anakku. Dia punya anak kalau tidak salah 7 atau 10, semuanya hafiz Quran dan semuanya bergelar doktor. Dia bilang apa? Kalau saya ngajarin nggak mungkin anak-anak saya itu memiliki gelar doktor. Tapi kemungkinan karena saya melakukan mengajar itu dengan imanan karena Allah, setelah itu kita ihtisaban, berharap kepada Allah melalui amal yang kita lakukan untuk Allah. Tuntutlah Allah dengan amalan yang kita lakukan untuk Allah, itulah yang disebut ihtisaban. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi idealnya imanan wahtisaban, ini yang benar. Ada orang yang beramal imanan nggak ihtisaban, itu salah. Ada orang yang beramal ihtisaban tapi nggak imanan, nggak ikhlas. Dan kesalahan yang ketiga adalah orang yang melakukan amalan mendahulukan ihtisaban baru kemudian imanan, berarti al-fatihahnya kebalik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Dia berarti menuntut Allah duluan baru dia beramal. Tapi yang benar apa? Iyyaka na'budu, hanya untukmu aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah dalam hadis qudsi, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah bagi dua, setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Iyyaka na'budu untukku, wa iyyaka nasta'in untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Inilah mengapa iyyaka na'budu didahulukan. Kenapa? Karena iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk siapa? Untuk hamba. Mana yang lebih didahulukan? Yang untuk Allah atau untuk hamba? Subhanallah, ini rahasia Al-Fatihah. Itu. Baik Ustadz Juhar, ketika mungkin ada orang ketika beribadah mengharapkan ridha Allah masuk dalam kategori ibadah yang ikhlas. Apakah sebaliknya ketika kita beribadah mengharapkan pahala Allah, apakah ini termasuk yang bukan ibadah yang bukan ikhlas? Mungkin bagaimana Ustaz Zaki Mirza bisa memberikan pencerahan? Baik, ibadah lillahi ta'ala ini kan sebenarnya tujuan yang selalu kita ulang-ulang Bu dalam niat. Tadi juga ustazah dan kiai kita sudah menguatkan bagaimana
niat itu sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita. Itulah kenapa setiap sholat kita memperkuat niat, mengasah niat. Sholat subuh, usolli fardhu subhi, rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat zuhur, ada nggak lillahi ta'alanya lagi bu? Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Jadi makmum misalnya lillahi ta'ala. Asar, maghrib, isya lillahi ta'ala. Itu prinsip hidup yang paling bikin hidup paling nikmat, itu lillahi ta'ala. Ibu puasa nih sebentar lagi kan ya, habis taraweh kita niat datuh ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Belum lagi di doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya bu ya, jangan wa mayahya. Yahya tetangga saya, jangan diajak-ajak. Wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Sebenarnya udah kita asah tuh. Makanya guru kiai dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kan kalau niat bagusnya dijaharkan sunnahnya bu ya, dikeraskan. Jadi jangan heran kalau ada orang sebelah kita niatnya usolli fardhu zuhri arba'ar. Selama memang terdengar dengan telinganya sendiri nggak apa-apa. Yang ribet kalau kekencengan bu. Usolli fardhu zuhri, wah semua juga kaget begitu. Artinya apa? Inilah niat. Makanya lihat kalau berbicara tentang ikhlas, ibu lihat deh. Ada nama surat At-Takatsur. Nah orang kita bilangnya suratnya surat Al-Hakumut. Kan orang kita demen nyebut ujungnya doang. Betul nggak bu? Suratnya Al-Ikhlas, disebutnya Kulhu. Makanya lihat suratnya At-Takatsur. Kenapa nama suratnya At-Takatsur? Karena di ayatnya ada kalimat yang sama, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Nama suratnya Al-Fil, karena di ayatnya ada kalimat yang sama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nama suratnya Al-Qari'ah, karena ada ayat yang sama kalimatnya Al-Qari'atumal. Nama suratnya Al-Lahab, orang kita bilangnya Tabat. Betul nggak? Kenapa? Ada yang sama, Tabat yada abi lahabi watab. Lihat surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas. Ada nggak kalimat ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itulah ikhlas. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Masya Allah, justru di surat Al-Ikhlas itu tidak disebutkan kata-kata ikhlas ya. Masya Allah. Nah berikutnya Ustazah Sofwatun Nida, ketika kita beribadah, memposting ibadah kita dengan kata-kata udahlah kita lillahi ta'ala deh pokoknya gitu kan. Tapi sebetulnya kalau mau jujur ada terselubung, terbersit yang kita sebenarnya pengen dilihat begitu. Nah untuk mendeteksi sifat seperti itu atau justru setelah terdeteksi kita justru berharap untuk menghilangkan ada prasangka seperti itu, bagaimana Ustazah Nida, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini menjadi tantangan kita nih ya, lebih kepada ibu-ibu sih. Kalau bapak-bapak kalau bapak-bapak nggak sesering ibu-ibu dalam memposting sesuatu ke sosial media ya. Jadi ibu-ibu lebih lebih meluapkan, lebih eksis. Boleh nggak sih kita eksis? Boleh dalam beberapa hal. Misal kita ada kegiatan seperti majelis taklim, terus kita syiarkan, ini menjadi bagian daripada syiar agama Islam. Tapi yang perlu dibatasi adalah misalnya kadang-kadang ya, ada orang yang memposting dia seperti alhamdulillah baru saja menyelesaikan tahajud 2 rakaat gitu ya. Alhamdulillah baru saja menghatamkan Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuan kita memotivasi orang ya, sebenarnya ya itu boleh-boleh aja. Cuma sebaiknya hal-hal yang terkait dengan ibadah itu nggak usah kita
posting ke sosial media, kenapa khawatir nanti niatnya menjadi rusak gitu, niatnya menjadi rusak. Kan kita kepengen apa yang menjadi ibadah kita Allah terima kan, ya. Makanya buat kita khususnya orang perempuan, kurang-kurangin posting terkait dengan amal-amal ibadah kita tuh kita naikin. Tujuannya apa? Kembali lagi tadi ya, ada yang memang tujuannya pengen supaya dilihat alim lah gitu ya, dilihat sebagai ahli ibadah. Nah itu untuk mendeteksinya sebenarnya kembali lagi ke hati masing-masing, karena niat itu adanya di hati. Tapi untuk menghindari asumsi dari orang, maka yang kita posting lebih kita pilah dan pilih mana yang pantas, mana yang enggak gitu ya, sehingga menjaga keikhlasan dalam hati kita supaya tidak rusak apa yang menjadi niat ibadah kita. Baik, terima kasih Ustaz Sofwatul Nida. Mungkin sedikit Ustadz Jumhar, ada anggapan seperti ini. Ketika ada yang beranggap bahwa Allah itu kan dekat dengan kita, Allah maha mengetahui apa yang kita inginkan, sehingga setelah dia sholat, dia nggak perlu doa tuh, karena Allah juga tahu keinginan saya. Ini menyikapi hal seperti ini bagaimana Ustaz Jumhar? Silakan Ustaz. Subhanallah, luar biasa pertanyaannya. Jadi mungkin kalau doa pun begini bunyi, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah engkau tahu apa yang ku mau, alhamdulillah ya Allah. Iya kan? Ada nggak yang begitu? Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan As-Sami', Maha mendengar. Betul nggak? Dan salah satu kebutuhan kita manusia adalah kita ingin curhat kepada orang lain. Siapa di sini nggak punya sosmed, angkat tangan. Semuanya kita punya, karena itu bagian dari kebutuhan kita, bagian dari kebutuhan kita kepada Allah. Makanya doa itu sudah dikabulkan sebelum permintaan kita itu dikabulkan. Kenapa? Karena saat kita sedang berdoa, kita bercerita kepada Allah. Betul ya? Saat kita ngomong sama ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu, ya kan? Apa yang terjadi setelahnya kalau kita udah ngomong? Rasanya apa? Lega. Subhanallah. Itu sebelum doanya dikabulkan. Maka yang terpenting bagi doa bukan soal kapan terkabulnya doa, bukan mengapa tidak dikabulkan, tapi yang terpenting di dalam doa, saat orang berdoa dia mendengar, ada yang maha mendengar, dia yakin bahwa ada yang maha. Mungkinkah kita berdoa kepada yang tuli? Mungkinkah kita berdoa kepada yang lemah? Mungkinkah kita berdoa kepada yang pelit? Mungkinkah kita berdoa kepada yang miskin? Maka dalam keadaan berdoa itu ada sesuatu yang lebih besar daripada soal terkabulnya dan tidaknya, yaitu sebuah keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama kita, mendengarkan kita. Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, coba perhatikan peristiwa ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Perjalanan yang sangat cepat, teleportasi sangat cepat, tapi Allah tutup dengan Asmaul Husna, maha mendengar, maha melihat. Mestinya maha kuasa dong, karena ini teknologi tinggi perjalanan. Tapi kenapa Allah mengatakan maha mendengar? Karena sebelum Isra Mi'raj, Nabi ini dilempar di Taif, lalu Nabi curhat kepada Allah. Kata Allah kepada Nabi, aku mendengarmu, aku melihat apa yang mereka lakukan kepadamu Muhammad, kau dilempari, maka aku undang engkau untuk Isra Mi'raj. Allah memang tidak perlu dengan curhatan kita, kita yang memerlukan curhat kepada Allah, itu masalahnya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumharuddin, Ustadz Zaki Mirza, Ustazah Sofwatul Nida atas pencerahan dan tausiah yang disampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan tausiah yang disampaikan oleh
guru-guru kita menjadikan kita lebih meningkatkan keimanan ibadah kita, tidak hanya mengejar pahala, namun lebih dari itu, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan jangan lupa kita kembali besok hadir pukul 12.30 hingga pukul 14.30 karena ada segmen khusus yaitu Dai Muda Pilihanku. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan saya Yomi Fitri mengucapkan terima kasih. Dan juga Sarung Wadimor pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu saling kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri majelis yang baik ini dengan doa, dengan penuh harap dan penuh harap dan penuh keyakinan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radina billahi rabbil. Ya Allah, kami ridho padamu ya Allah. Kami ridho ya Allah, Engkau sebagai Rabb kami. Wabil Islami dina, kami ridho Islam ini sebagai ajaran kami ya Allah. Kami ridho Islam ini sebagai penuntun kami ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyyam wa rasulah. Ya Allah, kami ridho Rasulullah Nabi kami sebagai tauladan kami ya Allah. Ya Allah, kami ridho dengan seluruh ketentuan syariatmu ya Allah. Kami ridho ya Allah dengan seluruh takdir-takdirmu ya Allah. Engkau bagi kami segalanya ya Allah. Jadikanlah kami sebagaimana yang Kau ridhoi, yang Kau inginkan ya Allah. Ya Allah, kami telah ridho kepadamu ya Allah, maka ridhoi kami ya Allah. Ridhoi ayah ibu kami ya Allah. Ridhoi anak-anak kami ya Allah. Ridhoi putra-putri kami ya Allah. Ya Allah, ridhoi bangsa kami ini ya Allah. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang Kau ridhoi ya Allah, yang Kau cintai ya Allah, yang mencintai umat Islam, yang mencintai seluruh manusia di alam semesta ini ya Allah. Ya Allah, ardina ya Allah, ardina ya Allah, jadikan kami orang yang ridho. Wardha anna, jadikan kami ya Allah orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.